Oke, jadi nanti website yang kalian buat itu sederhana aja. Saya sudah buatkan rancangan tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini di bagian atas ada yang kita sebut dengan header nanti, yang di dalamnya hanya terdapat dua elemen, yaitu judul websitenya dan link ya, ini navigasi. Lalu di bawah itu saya buat sebuah banner ya. Ini nanti berupa gambar full yang kita sebut dengan hero image nanti ya. Lalu di bawahnya ceritanya kita mau bikin sebuah artikel gitu ya. Di artikel itu punya judul, lalu punya metadatanya. Ya nanti di sini ditulis oleh siapa, kapan begitu ya. Lalu di bawahnya adalah isi artikelnya, terdiri dari beberapa paragraf, dan di akhir di paling bawah ini ada bagian footer. Ya nanti kita tentukan saja lebar dari websitenya mungkin sekitar 800 pixel ya. Sederhana aja, nggak terlalu banyak elemennya. Mungkin nanti kita akan bikin warnanya juga nggak usah terlalu banyak ya. Nah sekarang kita pikirkan gimana cara membuat kerangka ini ya. Kalau kalian lihat kan ada beberapa bagian. 1 untuk header, 2 untuk image, 3 artikel, 4 footernya. Nah daripada nanti kita buat 4 elemen dengan lebar yang sama, lalu nanti masing-masingnya kita simpan di tengah dengan margin auto, lebih baik kita bungkus semua elemen ini dengan satu elemen utama yang nantinya kita namakan kontainer, sehingga yang mengatur lebarnya adalah elemen tersebut. Oke, kalau bingung kita langsung coba aja ya. Oke, jadi daripada kita buat div dengan nama header, lalu setelah itu kita buat div dengan nama hero misalnya ya. Lalu nanti di stylenya kita buat satu persatu, misalkan header width-nya 800 pixel, lalu margin auto seperti itu. Nah, lebih baik ini sebelum kita buat elemen-elemen yang tadi, kita bungkus dulu dengan sebuah div dengan nama container. Ini baru di dalamnya kita bikin div dengan nama header, misalkan begitu. Jadi sekarang yang saya style adalah kontainernya. Kontainernya kita kasih lebarnya 800 pixel. Ya, kalian boleh coba-coba dengan ukuran dan value yang lain. Kita simpan di tengah, kita kasih margin auto. Lalu untuk header ini di dalamnya kita lihat kita punya ada judul, nanti kita bikin pakai H1. Lalu ini ada daftar link ya, nanti kita bikin pakai list. Kita bikin H1 dulu, kita kasih nama aja ini judul gitu ya. Lalu kita tulis my website. Oke, gimana kalau kita lihat dulu hasilnya? Kita ke browser, terus refresh. Nah ini, jadi headernya sudah terpengaruh dan dia sudah bergeser berada di tengah-tengah halaman. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan, saya akan ngasih style dasar dulu ya untuk halaman kita. Biasanya saya kasih di bodinya ukuran font standar dan warna background halamannya. Saya kasih font, ya saya kasih 16 pixel ukuran font standarnya, /28 pixel untuk line height-nya atau jarak antar barisnya, terus hurufnya kita kasih Arial dan sans serif. Nah ini untuk memberikan font standar aja ya. Silahkan kalau kalian mau ganti value-nya dan font-nya juga nggak apa-apa. Lalu saya kasih misalnya background color-nya, saya kasih warna abu-abu aja ya. Kita tahu kalau misalkan saya kasih hexa 0000000, ini warnanya hitam ya, seperti ini. Kalau saya kasih FFF itu warnanya putih. Nah sekarang saya mau kasih warnanya abu-abu muda ya. Kita cari hexa yang mendekati ke F. Saya akan gunakan EA ya, abu-abu seperti ini. Oke, dan warna tulisannya juga abu-abu tapi lebih tua dari ini. Jadi kita kasih colornya 333 ya. Atau kalau misalkan 6 digit ini sama, kalian bisa singkat jadi 3 digit. Jadi kalau ada yang nulisnya 3 seperti ini artinya sama aja 33. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang warna tulisannya jadi tidak terlalu hitam gitu ya. Nah selanjutnya saya pengen si kontainernya itu warnanya putih. Kan backgroundnya abu-abu ya, sekarang warnanya masih sesuai dengan backgroundnya. Jadi nanti kalau saya lihat di desain, backgroundnya abu-abu tapi kontainernya warnanya putih. Jadi kita kasih kontainernya background color white begini boleh, atau kalian boleh pakai FFF begini. Saya refresh, maka ini websitenya putih. Kenapa tingginya hanya segini? Ya karena kontennya baru ada ini. Kan saya nggak atur tingginya ya, jadi tingginya nanti menyesuaikan isinya. Lebarnya 800 pixel. Selanjutnya kita masuk ke kontainer udah ya, kita masuk ke header sekarang. Nah saya nggak mau tulisan ini terlalu dempet ya, jadi gimana kalau saya kasih padding headernya. Header, saya kasih padding berapa, 20 pixel mungkin ya. Saya refresh, cukup lah ya. Sekarang saya pengen tulisan H1-nya ukurannya besar.
Kan biasanya kalau kalian tulis H1 tulisannya besar ya dan bold begitu. Kenapa sekarang enggak? Karena tadi udah di reset sama CSS kita. Jadi kita bisa atur. Saya bisa tulis gini, header, judul ya. Jadi ini adalah elemen dengan kelas judul yang ada di elemen dengan kelas header, yaitu ini. Mungkin kita kasih ukurannya 40 pixel biar besar ya. Lalu font weight-nya bold. Saya refresh. Nah, ukurannya besar seperti ini ya. Silahkan kalau kalian mau main-main dengan value-nya, mau nyoba-nyoba silahkan ya. Itu untuk judul. Sekarang kita coba buat navigasinya. Setelah H1 kita bikin UL, di dalamnya ada LI, di dalamnya ada A begini. Misalkan yang ini kita kasih home. Ya, kita lihat sekarang ada di bawah sini. Kita duplikat jadi beberapa, copy. Kalau kita lihat dari desain, about product service contact. About product service contact. Kita lihat lagi hasilnya. Sudah seperti ini ya. Karena kita pakai LI, kalian masih ingat LI memiliki display defaultnya block ya. Jadi dia ke bawah begini, kita akan bikin dia sejajar ke kanan. Masih ingat pakai apa? Kita ubah dia jadi inline block. Jadi saya tulis gini, header LI, atau biar lebih spesifik saya tambahkan UL di sini. Lalu kita kasih displaynya inline block. Kenapa nggak saya bikin inline? Karena saya ingin mengatur marginnya. Kalau pakai inline aja nggak bisa. Refresh. Ini kayaknya terlalu dempet. Kita kasih margin top ya. Margin top misalnya 20 pixel. Refresh. Nah, cukup ya. Saya juga mau kasih jarak antar link ya. Jadi saya kasih margin right ya. Misalnya 5 pixel aja. Refresh. Cukup nggak? Kalau kurang banyak kita tambahkan lagi. Jadi 10 pixel. Refresh. Nah, cukup ya. Jadi kita buatnya satu-satu aja, mulai dari header. Kita udah bikin judul dan link. Sekarang coba kita perbaiki linknya supaya lebih bagus tampilannya ya. Ini kan default dari CSS-nya warna biru, ada garis bawahnya. Coba kita ubah. Di bawah sini kita tulis header A gitu. Yang pertama kita hilangkan garis bawahnya dengan text decoration none. Lalu kita beri warna. Tulisannya saya nggak mau lagi biru, kita kasih color, kita kasih warna salmon deh. Kita lihat, refresh seperti ini, seperti warna orange. Nah, sekarang saya mau kasih dia penanda ketika mouse-nya berada di atas link ini ya. Karena sekarang kalau saya sorot itu nggak berubah. Harusnya kita kasih feedback ke usernya. Saya mau kasih background warna biru ya. Lalu tulisannya berubah jadi putih. Jadi yang pertama saya lakukan adalah begini. Saya kasih header A. Kalau masih ingat pseudo class ya, kita kasih titik 2 hover. Nah, ini ketika mouse-nya berada di atas linknya. Saya kasih background color biru muda ya. Kita kasih light sky blue. Lalu warnanya kita ganti jadi putih. Warna tulisannya. Ya, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, jadi dia ada warnanya. Nah, tapi supaya lebih bagus saya pengen si kotaknya agak luas di sini ya. Nggak terlalu dempet. Nah, ini kita harus kasih padding. Tapi paddingnya akan saya kasih di A-nya, bukan di hovernya. Padding misalnya 3 pixel, kecil aja. Refresh. Cukup ya. Kalau kalian merasa kurang silahkan ditambahin lagi. Nah, kalau kalian tadi pengen tahu ada warna apa saja sih yang dimiliki oleh CSS ini, sebetulnya kalian bisa pakai bantuan Photoshop atau aplikasi lain yang memungkinkan kalian bisa tahu heksanya. Tapi untuk mengetahui warna itu kalian bisa googling aja CSS color names. Cari yang di W3 School, yang ini, click here to see sorted by name. Klik. Nah, nanti ini sebelah kiri kalian bisa lihat nama warnanya, sebelah kanan itu warnanya. Oke, selanjutnya header kayaknya udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke hero image nih. Ini sebutan untuk banner di website yang ukurannya full seperti ini. Oke, kita balik ke sini. Setelah header, di sini berarti ya, kita punya div dengan nama hero misalkan. Lalu di CSS kita kasih kelasnya hero. Nah, ini kita harus atur juga tinggi dari gambarnya. Ini ya, kalian tingginya mau berapa gitu. Itu kalian yang tentukan sendiri. Misalnya kita kasih tingginya 250 pixel aja. Nah, nanti gambarnya itu akan saya jadikan sebagai background. Jadi nanti saya punya background image di sini. Ya, tapi sekarang kan kita belum punya gambarnya. Sekarang gimana kalau kita cari dulu gambarnya? Kalian boleh pakai gambar yang kalian punya.
Nah, tapi saya mau coba cari di internet gambar yang bisa kita gunakan. Ya, sekalian saya mau kasih tips gimana cara mencari gambar supaya bisa digunakan di website kalian. Pokoknya jangan pernah menggunakan gambar yang kalian cari secara sembarang di Google ya. Itu bisa-bisa gambar yang kalian ambil itu ada copyright-nya. Ya, jadi biasakan untuk mengambil gambar yang memang bisa kalian gunakan dengan bebas. Salah satu website yang saya kunjungi adalah unsplash.com ya untuk mencari gambar-gambar gratisan. Nah, di sini gambarnya free, kita bisa pakai untuk apapun. Gambarnya juga high resolution. Misalnya saya mau cari gambar komputer deh ya. Kita tinggal search aja di sini komputer misalnya. Nah, ini banyak banget ya bisa kalian pakai. Ya silakan kalian mau pilih yang manapun boleh ya. Tapi saya mau pakai yang ini misalnya. Itu kalian tinggal pilih terus tinggal download gambarnya. Kalau sudah ada, kita save, kita simpan ke folder kita bikin folder baru aja, namanya img, kasih nama di sininya rename jadi hero. Ya, kalau sudah tersimpan, sebelum kita gunakan, kita lihat dulu gambarnya. Itu biasanya gambarnya besar sekali ukurannya. Ini 2,5 mega. Ini biasanya saya resize dulu. Silahkan kalian boleh gunakan Photoshop, kalian boleh gunakan aplikasi lain yang dapat meresize image ya. Biasanya saya gunakan Photoshop. Jadi caranya simpan gambarnya di Photoshop, lalu kita resize, klik image, lalu image size, kita kecilkan aja ukurannya misalnya jadi 1024. Ya, kalau sudah kita save, file, save for web, lalu kita save, simpan di tempat tadi. Ya, perhatikan namanya, yang baru PNG, yang lama itu JPG. Oke, kalau sudah kita kembali ke kode editor kita. Sekarang kita kasih image-nya, URL, arahkan ke image yang tadi, img/hero.png atau gambar apapun yang kalian gunakan. Kita kembali ke website kita refresh. Nah, kok nggak muncul ya gambarnya? Coba kita lihat lagi. Oh ini ya, ini gara-garanya saya salah tulis tadi, ini harusnya bukan width, tapi ini untuk mengatur tinggi, jadi ini adalah height. Ya mungkin kalian udah lihat dari tadi ini salah ya. Kita ganti jadi height, save, kembali ke browser, refresh. Nah sekarang udah ada nih ukurannya 250 tapi gambarnya masih terlalu besar. Agar gambarnya cukup, nah ini kita harus akalin. Kita kasih properti yang namanya background size, value-nya adalah cover. Agar gambarnya muat tuh ya. Gambarnya sekarang pas tapi posisinya kurang pas nih. Nanti kita atur posisinya. Terus kayaknya ini kurang tinggi ya. Gimana kalau kita tambah tingginya jadi 280? Nah segini tinggal kita geser ke atasnya pakai properti background position ya. Kita balik ke Sublime Text, kita kasih background position. Nah ini ada dua value-nya seperti ini. Value pertama untuk mengatur posisi horizontal, value kedua untuk mengatur posisi vertikal. Ya, jadi defaultnya 0,0. Kalau saya kasih di sini 50 pixel, maka dia akan geser ke kanan. Tapi kita nggak mau itu, kita biarkan 0. Nah, kita akan geser vertikal tapi ke atas. Jadi kayaknya kita kasih minus 100 misalnya pixel. Nah, dia ke atas ya, tapi masih kurang atas. Gimana kalau kita kasih 200? Ups, terlalu atas. Mungkin 180. Nah kayaknya pas ya. Nah ini untuk hero image-nya. Nah ini supaya nggak terlalu polos ya. Gimana kalau kita kasih hiasan nih ya. Kita kasih di atas sebelah sini dan di bawahnya. Gimana kalau kita kasih border ya. Ya kita kasih border top. Ya kita kasih 5 pixel solid. Kita kasih warna biru muda yang tadi ya, light sky blue. Ini untuk atasnya. Coba kita lihat dulu, refresh. Nah jadi ada birunya seperti ini ya. Lalu untuk bawahnya kita kasih warna yang merah. Kita copy. Bottom kita kasih warna salmon tadi. Refresh. Atau kayaknya lebih bagus kita tukar deh ya. Ini bottom, ini top. Refresh. Nah kayaknya lebih baik nih. Gimana menurut kalian? Ini hanya hiasan aja ya, silahkan mau dipakai boleh, mau enggak juga nggak apa-apa ya. Tapi ini saya ngelihatnya jarak antara navigasi ke image-nya terlalu jauh ya. Gimana kalau kita kurangi ini? Ini ada di padding punyanya si header. Nah ini kayaknya saya nggak mau semua sisi, saya tinggal ganti aja untuk bawahnya, jadi saya timpa jadi 10 pixel. Refresh. Nggak tahu nih gimana kalau menurut kalian. Kalau menurut saya sih lebih bagus kayak gini nih.
header sudah, hero image sudah, baru sekarang kita masuk ke yang utamanya, yaitu kontennya nih atau area utamanya. Kembali lagi ke Sublime, ini sudah. Sekarang kita tambahkan di sini kelasnya konten. Begini ya. Lalu di bawahnya ceritanya saya punya H2. Ya, ini judul artikelnya. Lalu di bawahnya ada metadatanya. Ya, metadatanya saya mau bikin pakai paragraf, tapi kelasnya misalnya ini saya kasih nama penulis deh ya. Jadi tulisannya ditulis oleh, terus ada linknya, saya kasih tag A. Ya, isinya kosongkan aja, harefnya ini Sandika kali atau nama kalian tulis di situ boleh. Pada, nah ini 1 Januari misalnya 2020 ya. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah ini ada sekarang. Terlalu mepet, kita kasih padding untuk kontennya. Yang pertama kita kasih konten padding sama ya 20 pixel dulu aja. Nanti kalau kurang atau kelebihan kita tinggal ubah lagi ya, ini supaya sejajar nih. Sekarang judul artikelnya kita ubah supaya lebih besar. Ini H2 ya. Jadi nulisnya konten H2. Itu font size-nya, kalau tadi yang H1 40 ya, berarti kita harus lebih kecil, 32 deh. Font weight-nya sama bold. Oke, itu ya. Atau kalau terlalu besar mungkin kita bisa kurangi lagi 28. Cukup kayaknya. Sekarang tinggal yang ini, kita bikin dia kecil. Konten penulis ya, ini font size nya kecil aja, mungkin 11 cukup nggak? Nah ya kayaknya 11 ya. Sekarang tinggal coba kita bikin ini tulisannya lebih ke atas ya. Kita kasih margin top minus 5 pixel supaya dia naik. Nah gitu ya. Jadi udah ada judul artikelnya. Sekarang tinggal kita kasih teksnya. Saya mau bikin 3 paragraf. Paragraf yang pertama kita kasih lorem aja ya, ini kalau nggak salah 50 kata ya. Paragraf yang kedua kita kasih lorem, tapi kita kasih value, saya mau dia lebih banyak, jadi tambahkan 100. Ini kalau kalian udah install plugin Emmet di Sublime Text-nya, kalau pencet tab dia akan mengenerate 100 kata. Dan yang terakhir kita bikin lebih sedikit, lorem 80 aja, tab, supaya teksnya benar-benar dinamis, gak monoton ya, sehingga kita bisa lihat. Nah ini kayak gini hasilnya, kayaknya antar paragrafnya kurang banyak spasinya ya, kita harus tambahkan. Kita tinggal kasih margin untuk paragrafnya, jadi saya bisa tulis di CSS nya konten P gini. Kita kasih margin bottomnya 20 pixel, coba ya. Kayaknya cukup ya, tapi saya merasa tulisannya ini terlalu besar hurufnya, jadi mungkin saya bisa ganti jadi 13 pixel, terlalu kecil, 14 mungkin. Nah kayak gini mungkin cukup ya. Oh ya, ini saya lupa ubah linknya ya. Kita tinggal ganti di sini konten penulis A gitu. Kita kasih colornya salmon biar sama-sama yang di atas ya. Kita hilangkan underscore-nya, text decoration. Ini silakan kalau kalian mau bikin pada saat di hover warnanya biru juga, silakan. Gimana menurut kalian sampai sini? Lumayan lah ya. Terakhir kita akan bikin copyright-nya ya. Jadi kalau kita lihat desainnya lagi, header sudah, hero sudah, artikel sudah, sekarang tinggal copyright-nya. Oke, kembali lagi ke sini, kita tambahkan satu div lagi. Kita kasih nama footer. Lalu di dalamnya paragraf, kelasnya copy misalnya. Tulisannya copyright 2016. Misalnya begitu ya. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah di sini kita perbaiki CSS-nya, footer, background color-nya dulu. Kalau kita lihat desainnya itu warnanya abu-abu ya. Kita kasih warna abu-abu tua,
begini mungkin. Kita lihat hasilnya. Nah itu. Sekarang tulisannya footer copy. Warnanya jangan terlalu putih ya, begini aja. Sudah, kita simpan di tengah. Text align center, lalu hurufnya kita perkecil, kayaknya 12 pixel cukup. Nah sudah ya, tapi kayaknya kurang padding nih. Kita kasih padding di footernya, padding 20. Wah terlalu besar, ganti jadi 10 aja, kayaknya cukup nih. Oke, itu untuk footernya. Kayaknya websitenya udah lumayan nih ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke atas, kita udah bikin header, ada H1 dan ada navigasi. Lalu kita bikin ini hero image beserta ini aksen border ya. Atau kalian mau bikin bordernya mengelilingi kontainernya, silahkan. Jadi ini kayaknya websitenya, atau kita tambahkan satu lagi supaya lebih menarik. Kita ganti backgroundnya dengan gambar, gimana? Nah ini saya juga punya website yang selalu saya kunjungi ketika saya mau membuat background halaman yang berupa pattern atau pola ya. Namanya Subtle Patterns atau Subtle Patterns ya. Nah di sini kalian bisa cari banyak sekali pattern yang bisa digunakan untuk background halaman kalian. Bisa klik thumbnail. Ini banyak banget ya. Bisa pilih. Nah saya mau pakai yang ini nih, yang namanya Sativa. Kalian bisa klik aja, terus klik download. Simpan di image. Ini harus kita ekstrak karena bentuknya zip. Lihat hasilnya, ini kita ekstrak. Kita butuh yang PNG, kita keluarin. Ini kita, karena udah nggak butuh, kita bisa delete. Ya, saya mau pakai yang Sativa PNG. Caranya kita ke body, balik ke atas. Kita kasih background image URL img, arahkan ke sana ya. Sativa dot apa tadi? PNG ya, PNG. Oke, kita lihat hasilnya, refresh. Nah sekarang jadi ada backgroundnya. Kalian bisa ganti-ganti backgroundnya, cari yang kalian sukai di website ini. Oke, jadi ini mungkin website pertama kalian yang kita buat sama-sama di seri ini. Ya menurut saya cukup bagus, walaupun yang kita gunakan baru konsep dari box model aja, kita belum gunakan yang lain. Kita udah coba margin, kita udah coba padding, kita udah coba border. Silahkan komentar pendapat kalian mengenai website ini di bawah ya. Dan kalau kalian ingin memodifikasi website ini, silahkan buat yang lebih bagus lagi dari ini. Kalian bisa ubah ukurannya, kalian juga bisa tambahkan elemen-elemen di dalamnya. Ya pokoknya coba buat agar websitenya lebih bagus lagi ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah pada nonton. Jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Salika Gali, terima kasih.